Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Meriani dengan NIM H540122109 dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Angkatan 59. Di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara uji struktur break menggunakan aplikasi RStudio. Sebelumnya di sini kita pakai dulu package, juice, traction, dan juga T-series. Karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi di sini kita langsung run saja, kita blok lalu kita run. Tapi apabila kalian belum punya, di sini kita cek dulu nih apakah emang sudah tercentang atau belum. Nah, ini salah satunya saja itu sudah tercentang. Apabila belum ada, berarti kita nanti ke install dulu dan kita cari eh, package apa yang akan digunakan. Nanti langsung kita cari, langsung kita klik, langsung kita install. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan input data dengan mengklik file, import dataset from Excel karena data saya berasal dari Excel, terus kita browser dan ini disesuaikan dengan kalian menyimpannya di mana. Kalau saya di download dan ini data structural break. Oke, ini dirubah dulu namanya menjadi data. Selanjutnya course-nya kita ubah menjadi numerik. Oke, kita tunggu, kita klik import. Oke, nah di sini saya sudah memiliki R script-nya untuk mempercepat saja. Tapi kalau misalnya belum ada, itu kalian bisa mengklik new file, R script yang baru. Lalu di sini kita akan melakukan menghilangkan tahun dalam data karena di sini data tuh si datanya ini tuh masih terhitung variabel. Agar tidak terhitung variabel, kita klik run ini. Oke, selanjutnya kita akan men-set waktu dalam data. Yang dimana kita set data terbarunya, kita klik. Lalu di sini kita akan melakukan untuk melihat plot datanya, kita klikkan. Nah, ini adalah grafiknya, bisa dilihat kalau misalnya dilihat dari grafiknya saja itu terlihat di tahun 2020 di 2020 kuartal kedua itu sudah terlihat eh, struktural break-nya. Cuman ini hanya berupa hipotesis. Selanjutnya kita akan melakukan model struktural breakpoint untuk cek flow grafik, yang dimana kita klik run yang ini. Nah, ini tuh FS itu merupakan F-stat singkatan. Lalu di sini kita klik run, lalu kita SC test. Oke, kita klik run lagi. Nah, ini bisa dilihat bahwa seperti yang kita tahu bahwa uji SUF-F atau supremum F-test itu digunakan untuk mendeteksi keberadaan struktural break atau perubahan struktural dalam suatu data time series. Nah, bisa dilihat bahwa uji SUF-F ini memiliki hasil sebesar 168,64, yang dimana nilai F statis ini sangat tinggi. Sedangkan PVL-nya ini, dia ini hasilnya sangat kecil, yang dimana jauh di bawah tingkat signifikan, yaitu di bawah 0,05. Nah, bisa disimpulkan bahwa PVL yang sangat kecil ini menolak hipotesis nol atau H0 yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan struktural dalam data. Ini bisa disimpulkan bahwa ada bukti yang sangat kuat bahwa terjadi perubahan struktural atau struktural break di dalam data course. Nah, data ini tuh digunakan dalam model regresi atau analisis ekonomi yang perlu dipertimbangkan juga model yang memperhitungkan struktural break ini seperti model dengan dummy variabel atau metode segmented regression. Nah, selanjutnya kita cari tahu dulu nih kerusakannya di mana saja, atau kita cari juga, bisa disebut juga kita mencari breakpoint. Dengan meng-run yang ini, kita klik run, lalu di sini kita klikkan juga summary-nya. Oke, ini bisa dilihat bahwa terjadi perubahan-perubahan di hari ke-64, 71, 125, 198, 96, 250, 310, 309. Nah, ini tuh bisa dilihat juga di bagian data 64 itu berarti di sini. Nah, di tanggal 4 Maret 2020. Kemudian juga ini bisa dilihat bahwa perbedaannya itu dari tadinya 14.204 menjadi 14.158, lalu naik lagi jadi 14.484. Lalu juga bisa kita lihat salah satu contohnya di 309 misal. Kita tunggu.
Nah, 39 itu di 4 November 2020. Ini juga bisa dilihat perbedaannya. Selanjutnya, di sini tuh terdapat hingga 5 titik perubahan yang optimal. Dan juga, eh, jadi hasil analisisnya menggunakan metode breakpoint yang dimana menunjukkan adanya beberapa titik perubahan signifikan dalam pergerakan kurs USD ke IDR sepanjang tahun 2020. Dan juga grafik yang tren tadi tuh yang kurs USD ke IDR tuh dengan garis putus-putus yang dimana dia tuh menandai titik perubahan atau breakpoint. Di mana kurs mengalami beberapa fluktuasi signifikan yang mencerminkan periode perubahan struktural dalam pergerakan nilai tukar. Breakpoint ini juga mengindikasikan adanya faktor ekonomi atau kebijakan tertentu yang menyebabkan perubahan struktural dalam nilai tukar. Dan juga bisa dilihat bahwa hasil estimasi RRS-nya dan BIC-nya juga di sini berbagai jumlah breakpoint. Ini adalah nilai RSI, RSN-nya dan juga ini BIC-nya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa terdapat bukti kuat bahwa kurs USD ke IDR mengalami perubahan struktural sepanjang tahun 2020. Perubahan ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi global, kebijakan moneter, intervensi pemerintah, atau faktor eksternal lainnya yang perlu dianalisis lebih lanjut. Dengan adanya breakpoints ini, modal analisis keuangan harus mempertimbangkan perbedaan rezim dalam pergerakan kurs untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Selanjutnya kita cek quotes yang kedua. Di sini kita klik run. Oke, ini juga bisa dilihat. Kita klik lagi run. Nah, ini bisa dilihat bahwa ini sudah ada garis-garisnya. Ini mana ini naik, kemudian turun. Di sini turun naik. Di sini naik lagi, turun lagi. Ini juga kita klik run. Nah, ini ada tanda merah yang dimana ini tuh berarti menandakan yang naik tadi, lalu kemudian turun lagi, kemudian naik lagi dan turun lagi. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan melakukan struktural breakpoint test dengan kita akan merun ini. Lalu kita di sini menggunakan OLS Jusum. Kalau di sini kita run lagi. Nah, bisa kita lihat bahwa sebelumnya Jusum ini tuh berbasis OLS digunakan untuk mendeteksi perubahan struktural dalam model regresi. Yang dimana apabila terdapat perubahan struktural, maka garis empiris atau garis hitamnya ini akan keluar dari batas kritis. Jadi di sini terdapat perubahan atau struktural break, ini mana dia melatih eh, melatih batas kritis atau garis merah ini terlihat ya bahwa di tahun 2022, kemudian juga ini di 2020,8, di mana garis hitam ini tuh menunjukkan fluktuasi kumulatif dari residual model regresi. Garis merah yang horizontal ini merupakan batas kita pada tingkat signifikasi tertentu, biasanya itu 0,05 atau 5%. Nah, apabila garis hitam yang ini tetap berada dalam batas merah, maka tidak ada perubahan struktural yang signifikan. Tapi kalau misalnya melewati, bahwa berarti terbukti bahwa terjadi perubahan struktural atau struktural break dalam data. Jadi kesimpulannya ini garis hitam yang jelas melewati batas merah ini ada di tahun yang tadi 2020,2 dan juga 2020,8. Di sini menunjukkan bahwa terjadi struktural break yang signifikan dalam model regresi sama periode tersebut. Artinya, hubungan dalam data mengalami struktural break yang besar dan tidak stabil sepanjang waktu. Jadi itu perlu dilakukan penyesuaian dengan model seperti menambahkan variabel dummy untuk menangkap perubahan struktural atau menggunakan metode seperti regresi segmentin atau switching regression. Bisa juga mempertimbangkan model dengan breakpoint, misalnya Bayes-Perron struktural break. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.